Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Libdiwai mardotillah wa li syabati rasulillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan kuliah kali ini kita akan kuliah ilmu tasawuf dengan cara online, di mana kita akan berbicara tentang urgensi memahami tasawuf dan ilmu tasawuf. Para mahasiswa yang saya hormati, bahwa kalimat tasawuf itu menurut bahasa yang pertama adalah sofa, makanya sodfa, dalam arti suci, atau orangnya itu dikatakan sebagai seorang sufi. Dalam mengapa dikatakan sofa, ya, artinya suci, karena memang orang-orang sufi, orang-orang yang menempuh jalan tasawuf, mereka banyak berusaha menyucikan diri melalui banyak melaksanakan ibadah, terutama sholat dan puasa. Jadi orang-orang sufi untuk mencapai kesuciannya, dia itu banyak melakukan ibadah ritual, terutama adalah sholat dan puasa. Karena dengan cara sholat dan puasa itulah menurut mereka akan memperoleh kesucian. Memang kalau kita cermati bahwa puasa itu minimal mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi menjadikan seseorang itu mudah melakukan ibadah. Coba kamu bisa lihat diri kamu sendiri ketika kamu berpuasa, itu justru malahan mudah untuk melaksanakan ibadah. Contoh kecil, ketika puasa Ramadan, ya, itu justru ibadahnya meningkat, padahal dia sedang berpuasa. Kita juga sering merasakan ketika kita berpuasa justru kita akan mudah misalnya membaca Al-Quran, kemudian sholat berjamaah, sehingga sale ora tahu sholat jamaah, barang puasa kepengen sholat jamaah. Sehingga sale anggar awan ora tahu maca Quran, ya barang puasa malah maca Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa fungsi puasa itu justru bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi yang kedua, puasa itu bisa menjauhkan manusia atau bisa menjauhkan diri kita dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan berpuasa itulah, ya, manusia ingin menjauhkan atau terhindar dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini logis karena apa? Ketika dia lagi berpuasa, maka dia akan perutnya lapar, nafsunya juga menurun, syahwatnya juga menurun, ya. Ketika syahwatnya menurun, nafsunya menurun, kemudian perut dalam kondisi lapar, maka seseorang itu akan sungkan atau malas ketika
dia akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai contoh kecil misalnya ketika seseorang lagi berpuasa, ya dia yang biasanya mungkin ya ke tempat-tempat karaoke, ke tempat-tempat hiburan, ya kalau lagi berpuasa ya tentunya dia akan males lah ya, males untuk ke tempat-tempat hiburan ya, karena syahwatnya menurun, nafsunya juga menurun, dan kondisi perutnya itu sedang lapar, sehingga dia sungkan atau malas ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang sufi itu ya, cara mensucikannya dengan banyak melakukan ibadah ritual, diantaranya dengan melaksanakan sholat dan berpuasa. Pengertian secara bahasa yang kedua, tasawuf itu berasal dari kata sof atau barisan. Ya. Yang dimaksud sof di sini ialah baris pertama dalam sholat di masjid. Sof pertama ditempati oleh orang-orang yang cepat datang ke masjid dan banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, berzikir sebelum waktu sholat datang. Orang seperti ini adalah berusaha membersihkan diri dengan cara dekat dengan Tuhan atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasawuf itu menurut bahasa yang kedua adalah sof atau barisan. Orang-orang sufi itu akan berlomba ingin mendapatkan sof yang paling depan. Mengapa? Karena sof yang paling depan itu adalah pahalanya lebih banyak. Jadi ketika orang berjamaah, maka sof yang paling depan itu pahalanya lebih banyak. Kemudian di belakangnya pahalanya agak berkurang sedikit, di belakangnya berkurang, tapi walaupun dia tetap mendapatkan fadilah keutamaan sholat berjamaah. Tapi yang paling afdol, yang paling pahalanya banyak adalah mereka yang ada di shaf pertama. Nah, sufi atau tasawuf itu diambil dari kata shaf ya. Orang-orang sufi itu senang di barisan pertama karena apa? Ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka datang lebih dahulu di masjid sambil menunggu imam, kemudian mereka membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut para ahli tasawuf itu menurut bahasa diambil dari kata sof atau barisan. Kemudian yang ketiga, menurut para ahli, tasawuf itu diambil dari kata ahlus suffah, yaitu para sahabat Nabi yang hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah dengan meninggalkan harta kekayaan di Mekah. Di Madinah mereka hidup sebagai orang yang miskin, tinggal di masjid Nabi dan tidur di atas bangku batu dengan memakai sufah atau pelana sebagai bantal. Ahlu sufah sesungguhnya tidak mempunyai apa-apa, berhati baik serta mulia dan tidak mementingkan dunia. Inilah pula sifat kaum sufi. Jadi tasawuf itu diambil dari kata ahlus sufah. Ahlus sufah itu para sahabat Nabi yang dulu hidup serba mewah ketika masih di Mekah, kemudian mereka hijrah mengikuti Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi umahe ditinggal, ya, sawahe ditinggal,
terus apa maning cara saya gini mobile ditinggal, kemudian harta kekayaannya ditinggal di Mekah, kemudian mereka itu hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut bahasa. Kemudian tasawuf menurut istilah para ahli berbeda pendapat, tapi mengerucut pada ilmu untuk membersihkan jiwa dan menghaluskan budi pekerti. Minimal ini definisi yang dipakai atau yang digunakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ya, menurut Imam Junaid, bahwa yang namanya tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan jiwa dan menghaluskan budi pekerti. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa dan menghaluskan budi pekerti. Ya. Jadi yang namanya akhlak itu tidak secara zahir saja, tidak secara yang kelihatan saja, tapi juga hati, ya, jiwa itu juga harus dilatih. Supaya apa? Supaya terbebas dari penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Penyakit hati misalnya iri, dengki, sombong, hasud, ya. Nah, itu semuanya adalah penyakit hati, termasuk riya. Itu juga penyakit hati. Nah, tasawuf itu ilmu yang dalam rangka untuk membersihkan jiwa, untuk membersihkan hati supaya terbebas dari penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Juga ya, ilmu tasawuf itu untuk menghaluskan budi pekerti atau akhlak, tapi secara zahir. Tentunya orang-orang tasawuf itu di samping hatinya baik, kemudian akhlak yang kelihatan secara zahir juga baik, ya. Misalnya karena di dalam hatinya dia tidak sombong, ya, tidak takabur, maka secara otomatis dia akan di hadapan manusia dia akan tawadhu. Tawadhu itu merendahkan diri, merendah di hadapan orang lain, ya. Sifat tawadhu itu kan sifat yang baik, ya. Jadi intinya tasawuf itu ilmu yang untuk membersihkan diri, membersihkan jiwa, membersihkan hati supaya apa? Terbebas dari penyakit yang ada di dalamnya, penyakit yang ada di dalam hati, ya. Kalau penyakit hati secara zahir itu kan namanya liver, ya. Tapi kalau penyakit hati itu yang dimaksud di dalam ilmu tasawuf adalah penyakit hati seperti sombong, iri, takabur, ya, riya, ya, ujub dan sebagainya. Itu adalah penyakit-penyakit hati. Kemudian sejarah adanya tasawuf, ya. Mengapa gerakan tasawuf itu tidak muncul ketika eranya Nabi Muhammad SAW,